Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pamulang, program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Dadang Sumarna, SH.MH. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan judul Asas Persamaan. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Maka ayo kita perkenalan. Asas universal adalah suatu prinsip dalam hukum internasional yang dimana asas ini memberikan yurisdiksi atau pemberian kekuasaan kepada pengadilan nasional suatu negara yang dimana negara dibebaskan untuk memberi suatu hukuman kepada sang pelaku. Namun, ada namunnya. Asas ini hanya berlaku ketika seseorang melakukan kejahatan yang dimana kejahatan itu dianggap akan memberatkan suatu negara ataupun ikatan internasional. Maka asas ini akan diberlakukan dalam menghadapi kejahatan tersebut, dan juga asas ini bersifat tidak memandang kapan, di mana, dan siapa dalam pelaku tindak pidana tersebut. Asas universal ini juga dikenal dalam aturan hukum pidana di berbagai negara, serta dalam beberapa perjanjian yang terkait dengan hukum HAM internasional atau seperti Convention Against Torture (ICTP) ini yang membuka ruang bagi penerapan asas universal. Nah, dalam perkembangannya rezim hukum pidana internasional melalui Statuta Roma mengenalkan asas universal untuk diterapkan pada most serious crimes yang menjadi yurisdiksi International Criminal Court atau yang biasa disebut dengan ICC. International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional adalah sebuah lembaga peradilan internasional yang didirikan berdasarkan Statut Roma tahun 1998. ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional yang serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai ICC. Pertama, ada tujuan dan fungsi ICC. 1. Mengadili kejahatan internasional. ICC bertujuan untuk mengadili dan menghukum individu yang melakukan kejahatan internasional yang sangat serius. 2. Mencegah kejahatan masa depan. Dengan menegakkan hukum internasional, ICC berfungsi sebagai pencegah bagi individu dan kelompok yang berencana melakukan kejahatan serupa. 3. Memberikan keadilan bagi korban. ICC memberikan platform bagi korban kejahatan internasional untuk mencari keadilan dan pengakuan atas penderitaan mereka. 4. Memperkuat hukum internasional. Dengan menegakkan standar hukum internasional, ICC berkontribusi pada pengembangan dan penguatan hukum internasional. Selain dalam di konstitusi hukum pidana seperti KUHP, di konsep asas universal juga dimasukkan ke dalam kodifikasi hukum pidana Indonesia, yaitu rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP, tepatnya pada pasal 6 dan pasal 7. Pasal 6 RKUHP mengatur tentang asas teritorialitas dalam hukum pidana Indonesia. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah NKRI. Dan secara lebih rinci, isi dari pasal 6 adalah sebagai berikut. Pasal 6, hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah NKRI. Pasal 7 RKUHP mengatur tentang asas personalitas aktif yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia juga berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Isi pasal 7 ini adalah sebagai berikut. Pasal 7 hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara NKRI jika perbuatan tersebut juga diancam pidana menurut hukum negara tempat tindak pidana dilakukan. Pasal-pasal ini merupakan bagian dari prinsip-prinsip umum dalam hukum pidana Indonesia yang mengatur tentang yurisdiksi
atau yurisdiksi atau ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Asas teritorialitas atau pasal 6 memastikan bahwa setiap tindak pidana yang terjadi di wilayah Indonesia tunduk pada hukum Indonesia. Sementara asas personalitas aktif atau pasal 7 memperluas yurisdiksi hukum pidana Indonesia ke luar negeri bagi warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar negeri, selama tindakan tersebut juga dianggap tindak pidana di tempat kejadian tersebut. Seperti yang telah kita jelaskan secara singkat di atas bahwa asas universal juga dapat dijumpai dalam hukum pidana Belanda yang diadopsi oleh Indonesia, karena secara tradisi hukum pidana Belanda khususnya KUHP Belanda banyak mengadopsi kode penal Prancis, maka asas tersebut juga dapat dijumpai dalam hukum pidana Prancis. Selain negara dengan tradisi civil law seperti Prancis dan Belanda, asas universal juga dapat dijumpai pada negara-negara common law seperti Inggris atau United Kingdom. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan asas universal telah diterima secara umum oleh hukum pidana nasional di berbagai negara. Asas universal dalam hukum pidana adalah prinsip yang menyatakan bahwa negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan tertentu yang dianggap sangat serius, terlepas dari di mana kejahatan itu dilakukan, siapa pelakunya, atau siapa korbannya. Asas ini diterima secara umum oleh hukum pidana nasional berbagai negara untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan universal. Asas universal adalah prinsip dalam hukum internasional yang diberikan yurisdiksi pada pengadilan nasional untuk mengadili kejahatan internasional tertentu yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap seluruh utama manusia. Asas universal atau universal jurisdiction adalah prinsip dalam hukum internasional yang memungkinkan pengadilan nasional suatu negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional tertentu tanpa memandang lokasi kejahatan, kebangsaan pelaku, atau kebangsaan korban. Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi universal adalah kejahatan yang dianggap begitu serius sehingga merupakan pelanggaran terhadap seluruh umat manusia. Dan oleh karena itu, negara-negara di seluruh dunia memiliki kepentingan untuk menuntut dan menghukumnya. Selanjutnya prinsip ini didasarkan pada kesempatan internasional bahwa kejahatan tertentu sangat mengerikan sehingga mempengaruhi seluruh komunitas internasional, sehingga semua negara memiliki kepentingan dalam mengadili dan menghukum pelaku kejahatan tersebut. Kemudian dalam asas universal ada jenis-jenis kejahatan. Contohnya kejahatan yang biasanya dilakukan di bawah asas universal yaitu ada kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity. Ada yang kedua ada genosid atau genosida. Yang ketiga ada kejahatan perang, war crimes. Ada 4 penyiksaan, tortur. Yang kelima ada perdagangan manusia, human trafficking. Dan yang keenam ada pembajakan atau privacy. Seperti itu. Dari paparan di atas ada contoh-contoh kejahatannya, yaitu yang pertama genosida, pembunuhan massal berdasarkan etnis, ras, atau agama tertentu. Yang kedua ada kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu tindakan melibatkan pembunuhan, pemerkosaan, perbudakan, deportasi terhadap populasi sipil. Nah yang ketiga ada kejahatan perang. Kejahatan perang ini pelanggaran serius terhadap hukum perang, kejahatan seperti pembunuhan, tahanan, atau serangan terhadap warga sipil. Nah, lalu yang keempat ada penyiksaan. Penyiksaan ini perlakuan kejam yang disengaja untuk menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang parah. Lalu yang kelima ada pembajakan. Pembajakan ini merupakan penculikan atau perampokan diri di laut yang dianggap sebagai ancaman terhadap keselamatan maritim internasional. Contoh tindakan genosida yaitu pembunuhan anggota kelompok, menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan yang perhitungan untuk menghancurkan kelompok tersebut, menerapkan tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok, memindahkan anak-anak secara paksa dari kelompok ke kelompok lain. Contoh kasus yaitu
ada pembantaian terhadap suku Tutsi di Rwanda pada tahun 1994 yang menyebabkan kematian sekitar 800.000 orang dalam waktu sekitar 100 hari. Lalu yang kedua ada contoh tindakan dari kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu ada pembunuhan, pemerkosaan, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa. Contoh kasusnya yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama Perang Bosnia, termasuk pembersihan etnis dan kekerasan seksual sistematis terhadap wanita Bosnia. Selanjutnya, yaitu contoh tindakan kejahatan perang, pembunuhan tawanan perang, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang atau warga sipil, serangan sengaja terhadap warga sipil atau objek sipil, mengambil sandera. Contoh kasus, contohnya yaitu pembunuhan massal warga sipil di Srebrenica pada tahun 1995 oleh pasukan Serbia Bosnia. Lalu ada contoh tindakan penyiksaan, yaitu pemukulan berat, aliran listrik ke tubuh, penyelaman paksa, penyiksaan mental yang parah seperti ancaman pembunuhan atau penyiksaan terhadap keluarga. Contoh kasus yang pernah ada, penyiksaan tahanan politik di berbagai negara otoriter, seperti penyiksaan terhadap tahanan politik di Abu Ghraib atau oleh tentara AS. Contoh tindakan lain yaitu pembajakan kapal di perairan internasional, penahanan awak kapal untuk mendapatkan uang tebusan, perampokan atau pencurian barang dari kapal. Contoh kasusnya yaitu pembajakan oleh perompak Somalia di Samudra Hindia yang sering melibatkan penahanan kapal dan awak untuk mendapatkan uang tebusan. Lalu, mengapa kejahatan-kejahatan ini termasuk dalam asas universal? Kejahatan ini diakui oleh komunitas internasional sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Oleh karena itu, yurisdiksi universal memungkinkan setiap negara untuk menuntut pelaku kejahatan ini tanpa memperhatikan lokasi kejahatan atau kebangsaan pelaku dan korban. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah impunitas dan memastikan bahwa pelaku kejahatan serius ini dapat diadili dan dihukum demi menegakkan keadilan internasional dan melindungi hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui, asas universal memiliki ciri-ciri, yaitu satu, jangkauan global, yaitu yurisdiksi atau pemberian kekuasaan kepada pengadilan nasional suatu negara dapat diterapkan tanpa memandang lokasi kejahatan, kewarganegaraan sang pelaku atau kewarganegaraan korban. Dua, kejahatan serius, yaitu biasanya terbatas. Namun pada kejahatan yang sangat serius seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, penyiksaan, perdagangan manusia, dan pembajakan. Dan ketiga, kepentingan internasional, yaitu berbasis pada kesepakatan bahwa kejahatan tersebut mengancam seluruh umat manusia dan komunitas internasional sehingga semua negara berhak dalam menuntut kasus tersebut. Contoh penerapan asas universal. Pertama, kasus Augusto Pinochet, yaitu mantan diktator Chili yang ditangkap di Inggris atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama pemerintahannya. Meskipun kejahatan terjadi di luar Inggris dan melibatkan warga negara Chili, Inggris menggunakan asas universal untuk mengejar Pinochet. Yang kedua ada kasus Eichmann. Adolf Eichmann adalah seorang pejabat Nazi yang ditangkap oleh agen Israel di Argentina dan diadili di Israel berdasarkan asas universal atas perannya dalam Holocaust. Dengan demikian, asas universal merupakan instrumen penting dalam menegakkan keadilan global dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan universal. Meskipun implementasinya sering kali melibatkan tantangan politik dan hukum yang kompleks. Selanjutnya, kontroversi dan tantangan. Satu, kedaulatan negara. Penggunaan asas universal seringkali menimbulkan perdebatan mengenai pelanggaran kedaulatan negara, terutama jika kejahatan tersebut dilakukan di negara lain yang memiliki sistem hukum sendiri. Yang kedua, politik. Di politik, penggunaan asas universal kadang-kadang dipengaruhi oleh pertimbangan politik yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau selektivitas dalam penegakan hukum. Yang ketiga,
kesulitan pembuktian, mengumpulkan bukti dan saksi untuk kejahatan internasional yang menjadi luar negeri dapat menjadi tantangan besar. Mari kita sedikit bandingkan dengan dua negara lainnya, contohnya Belanda dan Prancis. Hukum pidana Belanda, pertama pengaturan asas universal, terdapat pada pasal 4 ayat 3 dan ayat 5 KUHP Belanda. Kedua, pasal 4C tentang kejahatan terkait pemalsuan uang dalam pasal 208 sampai 214, lalu 216 sampai 223. Ketiga, pasal 4E tentang kejahatan pembajakan di laut. Nah, dalam pasal 381 sampai 385B, lalu 409 sampai 410. Prinsip subsidiaritas adalah konsep dalam teori politik dan hukum yang menyatakan bahwa urusan yang dapat diselesaikan secara efektif oleh entitas yang lebih kecil atau lebih dekat dengan rakyat harus ditangani oleh entitas tersebut, bukan oleh entitas yang lebih besar atau lebih jauh. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan wewenang kepada tingkat yang lebih rendah, misalnya pemerintah lokal atau masyarakat, untuk mengatur dan mengambil keputusan atas masalah yang bersifat lokal atau spesifik. Sementara tingkat yang lebih tinggi, misalnya pemerintah nasional atau internasional, bertanggung jawab untuk masalah yang melibatkan kepentingan umum yang lebih luas atau yang memerlukan koordinasi yang lebih besar. Dan juga dalam hukum pidana Prancis, pengaturan asas universal tidak terdapat dalam kode penal, tapi dalam kode de procedure penal sejak 2010, yang dimana pengaturan asas universal itu terdapat pada pasal 689 Kode de prosedur penal yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan di luar negeri dapat dituntut di Prancis. Namun, jika hukum Prancis itu atau konvensi internasional memberikan yurisdiksi, dan juga pada pasal 689 ayat 1 hingga 689 ayat 13 mengatur kejahatan seperti penyiksaan, terorisme, pembajakan, korupsi pejabat Eropa, kejahatan dengan bahan nuklir, dan penghilangan paksa. Yurisdiksi universal meliputi kejahatan yang diatur dalam ICC seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, agresi, dan juga prinsip subsidiaritas. Dan selanjutnya persamaan dan perbedaan. Satu kesamaan: A. Jenis kejahatan. Kejahatan pembajakan kapal diatur dalam ketiga negara. B. Asal universal di KUHP baik Indonesia maupun Belanda mengatur asas universal dalam KUHP mereka. Sementara Prancis mengatur kode de procedure penal. Lalu ada perbedaan. Yang pertama, di Indonesia asas universal terbatas pada pembajakan dan pembajakan pesawat udara. Nah, yang kedua ada di Belanda dan Prancis telah memperluas kejahatan internasional yang dapat diadili secara universal, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Nah, ada juga yang ketiga, instrumen hukum baru. Belanda membuat Wet International Misdrijven, sedangkan Prancis merevisi kode de prosedur penal untuk mengakomodasi kejahatan internasional. Lalu perkembangan hukum internasional memainkan peran penting dalam perluas penerapan asas universal di Belanda dan Prancis. Sedangkan di Indonesia sendiri, perluasan penerapan asas universal menunggu pengesahan RKUHP yang baru. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu secara keseluruhan bahwa asas universal adalah mekanisme yang sangat penting dalam memastikan bahwa pelaku kejahatan serius yang mengancam keamanan global dapat diadili dengan seadil-adilnya, meskipun kejahatan tersebut dilakukan di luar wilayah yurisdiksi negara yang melakukan penuntutan.